Sebenarnya kasus ini banyak sekali yang sudah menunggu. Paspornya orang WNA tersebut Ditahan. Wow. Nah, penahanan ini dengan maksud kami nggak tahu. Yang jelas penahanan ini merugikan. Nah, pihak imigrasi waktu itu agak sedikit ngotot bahwa ini sudah overstay. Pertanyaan kami itu kenapa imigrasi pusat ini tidak menyampaikan ke imigrasi Denpasar? Ini kan satu komando seharusnya. Sudah. Kami dapat selentingan dari Dirjen bahwa semua proses-proses yang WNA yang mengalami permasalahan masalah itu, dan kebenarannya adalah dari WNA itu sendiri akan diputihkan. Oh, diputihkan. Saya dengar, tapi nggak ada namanya orang berita omongan. Saya juga bisa ngomong dong. Korban penipuannya. 4 orang Yang ke ternyata Jakarta. yang kami bawa itu memang orang yang paspornya dipegang sama imigrasi. Kenapa kami tegas dalam hal ini bahwa kami tidak mau dong Bali ini diobrak-abrik oleh satu orang yang mengatasnamakan agen, sehingga menghancurkan Bali. Dalam hal ini adalah pariwisata Bali. Boleh spill nama agennya, Pak Ketua? Boleh. Oh, karena sudah di media udah keluar. Oh, sudah ya, di viral ya. Apa namanya? Max Group. Ya. PT Max Group. Padahal ini yang harus dikerjakan di Bandung itu macetnya jalan, sampah yang belum terurus, kok masih ngurusin mall. Padahal mall udah banyak di Bali ini ya. Kurang apa lagi di Bali? Saya tidak setuju. Wah, ini nggak benar. Nggak benar ini. Bukan orang-orang kelas menengah saja mau menikmati mall-mall. Capek saya dengar mall-mallan itu. Beneran. Itu yang perlu kita pertahankan. Di mana pasar sapi Bringkit itu dulu. Sudah identik itu ya? Pasar sapi Bringkit. Iya. Kenapa harus jadi mall? Om Swastiastu, Rahayu Semeton Gema Bali. Hari ini bersama dengan saya, Romo Beni. Dan mari kita bersama-sama menyimak apa yang terjadi atau viral pada hari ini yang mungkin kita gemakan bersama di acara Gema Bali. Izin saya perkenalkan beliau. Saat ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya. Salah satu pejuang kebenaran ya kalau saya bilang hari ini, karena beliau yang menjadi narasumber kita yang akan menyampaikan hal-hal yang luar biasa yang mungkin publik tidak tahu apa itu. Silakan. Terima kasih Bapak Romo yang memberikan kesempatan kepada kami. Rahayu, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Gede Sugianyar. Kebetulan saya di sini Ketua PB FKPPI Bali. LBH. Pertama itu. Iya. Kedua adalah sekaligus merangkap Ketua LBH FKPPI Bali. Wow. Itu ada 2 jabatan di sini. Iya. Kebetulan saya Ketua PB FKPPI. Iya. Dan yang kedua adalah saya Ketua LBH FKPPI Bali. Provinsi ya? Provinsi Bali. Siap. Ya mungkin itu jabatan saya yang sekarang. Ya mungkin Bapak Romo bisa memberikan atau menanyakan apa kepada kami. Siap. Kami akan jawab sesuai dengan kemampuan kami. Ya, kita kedatangan Pak Ketua PB FKPPI dan LBH FKPPI. Nah, di masyarakat awam mungkin Pak Ketua Gede Sugianyar bisa menjelaskan apa sih LBH FKPPI itu. Mungkin dari Semeton Gema Bali ingin tahu LBH FKPPI dan untuk apa misi dan visinya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi LBH FKPPI adalah satu lembaga badan hukum yang bernaung dalam badan PB FKPPI Bali, yang mana kepengurusannya ada di setiap provinsi sampai saat ini di seluruh Indonesia. Jadi lembaga ini
biasanya menangani masalah kasus sosial dan Oh, hukum. iya. Jadi dalam artian sosial yang menyangkut hukum. Ya. Bukan sosial saja, jadi sosial yang menyangkut hukum. Nah, kenapa? Karena merupakan satu lembaga, Siap. bukan profesionalisme. Sehingga perjalanannya memang betul-betul meminta. Mhm. Jadi dalam artian yang diminta adalah keberanian. Oke. Satu, kedua, berdiri sendiri. Ya. tanpa- Independen ya. Independen tanpa Oke. bantuan orang lain. Ya. Ketiga, tanpa meminta jaminan-jaminan ataupun Siap. hak-hak yang sehingga memberatkan klien-klien tersebut. Oke. Menarik tadi sosial dan hukum ya. Ya, Nah, kalau kita berbicara sosial dan hukum, Bali ini sudah banyak hal-hal yang berbau sosial yang sedang viral maupun hukumnya. Nah, hari ini yang kita mau bicarakan supaya Gema Bali menyimak yang sedang viral, apa yang sedang ditangani LBH FKPPI? sebenarnya kasus ini banyak sekali yang sudah menunggu, Oke. tapi kita pilah-pilah saja. Iya. Yang pertama kami kerjakan adalah masalah WNA, Warga negara asing ya. Warga negara asing. Oke. di mana historinya WNA itu kita bantu adalah bagaimanapun juga dia adalah seseorang yang dalam hal ini mengalami kerugian-kerugian baik di bidang materi maupun waktu maupun fisik. Mhm. Itu Iya. tugas kami. Jadi yang jelas tugas itu bukan sekedar membantu. Iya. Membantu yang benar. Bukan Oh, orang oke. salah kita bantu. Kalau orang salah biarkan ada institusi yang menangani yang salah. Tapi yang benar, mari saya akan bantu mereka-mereka Ya. dan bagaimana caranya menyelesaikan sehingga semua bisa terselesaikan dengan baik. Wow. Jadi yang lagi viral ini, memang saya sempat dengar, saya baca beritanya itu. Penipuan WNA. Bahkan ratusan WNA. Dan nilainya pun miliaran. Betul ya Pak Ketua ya? Betul. Jadi artinya Bali ini sedang mengalami krisis. Baik itu krisis moral maupun krisis hukum dan krisis sosial. Nah, dalam hal ini LBH FKPPI menangani kasus WNA ini kronologisnya seperti apa? Sampai sejauh apa dan maupun prosesnya sampai hari ini? Nah, ini pertanyaan yang panjang. Ya. Supaya publik tahu ya. Pertanyaan yang sangat panjang sekali yang saya harus jawab. Siap. Jadi kronologisnya begini. Siap. Pertama, kita menerima aduan Oke. dari WNA-WNA yang sedang bermasalah. Iya. Di mana beliau datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Ada visa model A, B, C, tapi sampai di Bali, akhirnya beliau merasa kok tidak Mendapatkan diselesaikan dengan itu. baik. Oh, Mendapatkan oke. itu. Tidak diselesaikan dengan baik. Iya. Ada yang minta visa A, datangnya visa B. Oh. Terus bagaimana? Terus akhirnya karena beliau-beliau ini tidak mengerti apa isi visanya, maksudnya dan tujuan visa ini apa, sehingga tidak sesuai dengan keahlian dan pekerjaannya di sini. Dan sekalian pekerjaan dan memang dia tugasnya mau ke sini mau ngapain? Senang-senang. Oh gitu. Ya, jadi tidak ngerti. Iya, iya, iya. Jadi sehingga akhirnya berlarut-larut menunggu sampai visa itu Hangus. hangus, bahkan paspornya orang WNA tersebut Ditahan. Wow. Nah, penahanan ini dengan maksud kami nggak tahu. Yang jelas penahanan ini merugikan. Iya. Kenapa saya bilang merugikan? Bahwa ada maksud-maksud tertentu di mana ada hal-hal yang memberatkan warga negara asing itu sehingga dia merasa tertipu. Oke. Nah, setelah tertipu akhirnya Melaporkan. ke kita. Siap. Melaporkan ke kita, tadinya 1, 2 orang, 3 orang. Iya. Tapi ternyata saya pikir barang 10-20 orang, ternyata ratusan di Bali. Wow, ratusan loh. Ratusan bahkan kalau tingkat berita dari media yang saya lihat dari Polda, Iya. itu ada 309. Tapi apakah
309 itu yang kena tipu benar, Iya. atau memang dia kesini menipu. Ah. Nah, yang kita tangani adalah yang kena tipu Tipu benar-benar, beneran. bukan yang dia menipu. Siap. Nah, di sini yang kita tangani kena tipu benar itu sudah lebih dari 100. Lebih dari 100. Ya, Laporan resmi. resmi. Ada bukti-buktinya kami terima. Ya, berarti ini laporan ini berarti sudah masuk dalam Masuk. penyidikan Polda ya? Iya. Sudah masuk resmi. Masuk resmi ke Polda laporan. Sejumlah 100. Belum. Belum. Yang Ada resmi yang resmi sekitar mungkin 60-80 sudah. 60-80. Cuman yang sudah dipanggil sebagai saksi mungkin lebih dari 3-40-an. Karena bertahap. Oh, Polisi bertahap. tidak mampu sampai menerima saksi-saksi yang datang. Wow. Nah, Ini menarik ya, karena kalau kita simak bagaimana kondisi pariwisata Bali yang hari ini kita dengar Pak Gubernur ya tentang sumbangan pariwisata, tetapi bagaimana orang asing ini ditipu loh. Ini bahaya sekali nih. Ini peringatan buat kita semua bahwa Bali tidak baik-baik saja. Ya betul Pak Betul, Ketua ya. betul. Artinya apa? Ada hukum di situ dan keterlibatan banyak penipuan. Iya. Dan mungkin ini sejauh mana koordinasi dengan imigrasi. Nah ini kembali ke sana. Imigrasi bagaimana ini? berdasarkan laporan yang ada dan kami juga ke lapangan terjun dengan beberapa teman-teman di mana kami menghadap kepada imigrasi. Iya. Sempat kami menghadap ke imigrasi pusat dengan beberapa teman-teman Langsung ke pusat? Sempat ke Dirjen. Wow. Nah, di situ pertama memang pelayanannya kurang bagus. Pelayanannya Ya, kurang pelayanan. bagus. Kurang Oke. bagus. Wajar ya. Maaf Enggak, siapa tahu. maaf, Maaf ya pemerintah ya. Nah itulah. Ini kenyataan ya bahwa pelayanan pemerintah kurang bagus. kurang. Bukan Kurang. tidak bagus. Tidak bagus. Kurang bagus. Ya. Sehingga kami kayak merasa dipingpong. Oke, siap. Akhirnya, bagaimana cara kami menjelaskan kepada yang menjaga di depan, dan sedikit ada, ya namanya sedikit ancaman lah dari kami. Karena intimidasi ya? Nah, bukan beliau yang mengancam, Bukan kami ya? yang ngancam. Oh, kita yang ngancam. Kami yang ngancam. Karena tidak diterima dengan Tidak baik ya? diterima. Oh, kalau siap, ini sampai ya. nggak selesai, Iya. nggak diterima saya kan buka nih semua di sini. Data-datanya. Nah, Oke. akhirnya mungkin ada pertimbangan tertentu, Ya. Bapak Dirjen mengutus kalau tidak salah itu adalah asistennya, Asisten. ya. Oke. sehingga kami diterima. Mhm. Nah, dengan data-data itu kami membawa kalau tidak salah 4 orang. Mhm. Satu contoh baru 4 WNA yang bawa. Korban penipuan ya. 4 orang Yang ke ternyata Jakarta. yang kami bawa itu memang orang yang paspornya dipegang sama imigrasi. Oke. Itu dulu. Itu dulu. Ya. Akhirnya siap. kami Ya. minta bahwa diselesaikan hari Ya. ini juga. Ya. Sebenarnya tidak semudah itu imigrasi meminta Oh. mau Ya. mau menyelesaikan, pasti menunggu, tapi pada hari itu juga imigrasi bekerja baik, Bekerja baik. dan kami diterima dan di BAP pada saat itu. Oke. Ya, berarti proses di imigrasi pusat itu dari pihak Dirjen Imigrasi mengirim utusan Ya. untuk menemui Bapak Ketua langsung, Asistennya. asistennya ya. Ya. Nah, selanjutnya Selanjutnya kami dibawa ke Wasdakim. Wasdakim. Ah. Oke. Terus di BAP Ya. memang pada saat itu pelayanannya akhirnya berubah. Bagus banget. Oh, Sebenarnya mulai imigrasi tidak segampang itu langsung Iya. menerima laporan, langsung BAP. Iya. Akhirnya diterima pada saat itu, kami minta hari ini terselesaikan. Mhm. Selesai. Jadi sambutannya berubah Ya, berubah. dengan Selesai. ada kasus itu. Dan memang tanggung jawab imigrasi, karena Oke, paspornya siap. di tangan imigrasi. Iya, iya. Nah, akhirnya diselesaikan imigrasi, dan pada saat itu sudah juga hari sorenya atau besoknya diumumkan bahwa orang WNA ini dideportasi, tapi tanpa pencekalan. Oh, deportasi tanpa pencekalan. Itu ya. kita sesuai dengan apa yang kita minta, Ya. dikabulkan. Oke. Itu kami senang banget pada Ya. saat itu. Sehingga Berarti ada direct keputusan langsung ada ya? langsung. Oh, siap. Kami cuma menunggu 1 hari kok. di situ. 1 hari aja. Udah langsung Siap. ada keputusan. Nah, Iya. akhirnya ini sudah berjalan baik. Iya. Akhirnya kami kembali ke Jakarta, ke Bali. Ke Bali, ya. Nah, di Bali Mhm. ada beberapa yang kami harus selesaikan. Iya. Datanglah kami ke imigrasi Denpasar. Iya. Nah, disinilah kejadian-kejadian yang timbul. Menarik, ada kejadian-kejadian timbul. Ya. Setelah kasus di Jakarta,
balik ke Bali, menemui imigrasi Denpasar, dan ada kasus baru lagi di Denpasar. Nah, kenapa kasusnya ini berdasarkan imigrasi betul juga? Iya. Pertama, bahwa paspornya bukan dipegang imigrasi, masih dipegang oleh agen. Oke, agennya. Belum diserahkan ke imigrasi. Iya. Atau seharusnya kan dipanggil dulu WNA-nya baru diproses. Nah, diproses kan. Iya. Belum masih dipegang agen. Nah, pihak imigrasi waktu itu agak sedikit ngotot bahwa ini sudah overstay. Apapun itu aturan overstay bahwa dia harus dideportasi. Betul, kami juga membetulkan itu. Iya. Cuman deportasi kayak apa? Iya. Kan begitu. Karena kesalahan bukan dari pihak WNA, kesalahan dari pihak agen. Agen. Seharusnya dibijaksanailah ini. Maksudnya dia WNA ini baik, bukan tidak baik. Nah, Iya. kenapa harus dideportasi terus dicekal? Iya. Harusnya ada kebijakan gitu kan. Iya. Nah, ini aturan Pak harus juga. Ya silakan, tapi kami juga tidak bisa terima. Kami kan melanjutkan bahwa membuat surat satu protes dan permohonan bahwa bagaimana caranya bahwa nanti di tingkat imigrasi bisa mengabulkan permohonan kami gitu loh. Oh. Izin Pak Ketua, menariknya ini begini, proses ini kan sudah berlangsung ya. Kemudian sudah diterima oleh imigrasi pusat. Artinya imigrasi pusat ini kan mengetahui kasus ini. Pertanyaan kami itu kenapa imigrasi pusat ini tidak menyampaikan ke imigrasi Denpasar? Ini kan satu komando seharusnya. Sudah. Logikanya di mana? Saya sebagai orang awam ini kan berpikir jadinya kan. Sebenarnya tadi kan saya belum sempat jelaskan. Ini pertanyaan yang bagus banget. Iya, siap. Begini. Sebenarnya pihak wilayah, kami sudah menghadap duluan ke wilayah. Oke. Wilayah menyarankan kita ke pusat. Oke. Dan kondisi-kondisi ini sebenarnya sudah viral. Iya, viral. Waktu itu saya sempat baca itu. Iya, viral. Setelah viral bahwa kita disuruh ke pusat dan kami dapat selentingan dari Dirjen bahwa semua proses-proses yang WNA yang mengalami permasalahan masalah itu, dan kebenarannya adalah dari WNA itu sendiri akan diputihkan. Oh, diputihkan. Saya dengar, tapi nggak ada namanya orang berita omongan. Saya juga bisa ngomong dong. Saya akan putihkan. Buktinya mana? Nggak ada. Saya nggak ada merekam gitu loh. Oh, berarti tidak ada tertulis, hanya berupa lisan saja. Lisan saja. Nah, itu yang kami bawa tangkap. Siap. Nah, tapi mungkin beliau tidak menyampaikan ke bawahan, ke daerah gitu. Sehingga sampai di daerah kita bermasalah dan ternyata waktu itu dia harus konfirmasi ke pusat juga. Pusat dulu. Pusat menurut berita dari salah satu anggota imigrasi bahwa bilang tetap dilaksanakan bahwa harus deportasi sesuai dengan aturan. Yang berlaku. Oke. Itu loh. Jadi ini kendalanya pihak imigrasi Denpasar tetap ngotot dengan keputusan yang mereka buat. Ya. Dengan deportasi. Sedangkan dari pihak pusat menyarankan pemutihan. Betul ya? Iya, deportasi dan backlist ya. Tapi intinya begini, apapun itu, kita menarik. Ya, sebentar. Menarik sekali adalah apa? Ini tidak ada koordinasi sebetulnya. Ya kan? Bagaimana kita bisa melayani WNA, kita mengharapkan wisatawan hadir di Indonesia atau di Pulau Bali, tapi pelayanannya seperti ini. Dan ini kejadiannya sudah lama ya Pak Ketua ya? Nah, kasus hukum ini? Begini, kalau masalah lama atau enggak kan kami nggak tahu. Oke. Kan baru kami dapat berita. Laporan itu masuk ya? Itu baru masuk ke kami. Nah, kenapa kami tegas dalam hal ini bahwa kami tidak mau dong Bali ini diobrak-abrik oleh satu orang yang mengatasnamakan agen, sehingga menghancurkan Bali. Dalam hal ini adalah pariwisata Bali. Boleh spill nama agennya, Pak Ketua? Boleh. Boleh? Oh, karena sudah di media udah keluar. Oh, sudah ya, di viral ya. Saya harus simpan, Pak. Itu apa namanya? Max Group. Ya. PT Max Group itu berada di mana? Di kantornya maksudnya di wilayah Bali? Di Jakarta ada, di Bali aja ada 2. Oh, di Bali ada 2. Sama Denpasar.
Ubud dan Denpasar. Sejauh ini kantor itu tutup kah atau masih operasional dalam hal ini? Tutup buka. Tutup buka. Wah, kayak lagu aja. Ya. Tutup buka ya. Kayak Max Group. Tapi ini PT ini, agen ini sudah dilaporkan juga kan ke Polda? jelas, kami laporkan ke Polda karena kami punya bukti-bukti. Iya. Kami melaporkan adalah pengurus dan PT-nya. Sebab yang di sini PT-nya otomatis kan menjamin pengurus itu. Iya. Jadi PT Max Group ini lokasinya ada di Bali. Izin, apa pemiliknya orang Bali juga? Ya kayaknya enggak sih. Bukan di luar Kayaknya Bali ya? Enggak sih. Iya. Kalau saya bilang kita bicara orang Bali atau enggak orang Bali, yang jelas orang itu yang saya uber bukan karena orang Bali atau bukan orang Bali. Jadi inilah yang menyebabkan ini semua terjadi ya. Nah artinya apa? Imigrasi sudah mengetahui ini ya. Dan ini ya saya bilang bisa jadi permainan gitu kan. Ya kan kita udah bukan rahasia umum lah hal-hal seperti itu. Dan hal ini sudah timbul kenapa? Sudah banyak korbannya. Dan ini yang mengakibatkan tidak ada koordinasi dengan pusat sampai ke daerah. Sedangkan yang pusat meminta diputihkan kayak SIM, BPKB kan pemutihan tuh. Nah, kayak begini kasus ini kan sebetulnya bisa dipemutihkan dengan kebijakan yang ada. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah korban-korban ini sudah dikoordinasikan dengan komjennya atau kedutaannya untuk hal seperti ini? Kita sudah menulis surat ke setiap komjennya. Oh, sudah ditulis surat. Itu kan bukan di komjen saja, kedutaan besarnya. Kedutaan besarnya juga. Sehingga sampai saat ini belum ada, ada sudah satu. Ada respon dari kedutaan. Tadi sudah masuk ke ke kantor kami menyelesaikan permasalahan ininya dia, warga negaranya dia. Cuman tetap saja yang namanya begitu kan maunya aturan negaranya dia yang diberlakukan di sini enggak bisa dong. Betul. Indonesia adalah Indonesia. Betul. Kalau mau warga negaramu saya selesaikan, silakan ikut aturan Indonesia, kita. Bukan aturan dia. Oke, siap. Iya. Karena bukan kami bermasalah dengan kedutaan besarnya, kami bermasalah adalah kepada individual. Ya, individunya. Oh, siap. Jadi kasus ini sudah berjalan dan sudah berproses. Kemudian ada keputusan dari Imigrasi Denpasar bahwa itu harus mengikuti aturan yang ada dan mereka harus mengalami deportasi dan blacklist. Nah, sampai hari ini perjuangan dari LBH FKPPI sejauh mana untuk menanggapi Imigrasi Denpasar ini? Kami sudah berjuang. Sampai saat ini masih dalam perjuangan. Baru kami juga sudah membuat surat permohonan karena dari imigrasi sendiri ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi. Akhirnya kami membuat satu surat ke Polda. Polda juga. Sehingga ada dari Polda sendiri bisa memberikan rekomendasi bahwa orang-orang yang melapor itu karena sebagai saksi jangan dideportasi dulu. Tapi permintaan kami begitu kepada Polda. Sehingga orang ini bisa waktu 6 bulan bisa stay di sini. Menyelesaikan administrasi dan menyelesaikan kewajiban dia sebagai saksi. Karena dia melapor. Sudah melapor, Karena dia melapor. Ya. Kita yang membantu pelaporannya. Nah, ini harus stay di sini 6 bulan. Nah, ini kami sudah membuat surat permohonan itu tadi kepada Polda supaya ada rekomendasi bahwa imigrasi jangan mendeportasi ini. Itu sudah kita lakukan. Dan tanggapan dari imigrasi belum ada? Karena baru bikin. Siap. Jadi kita tekankan di sini ya bahwa dari pihak LBH FKPPI sudah membuat surat permohonan kepada Imigrasi Denpasar dan kepada Polda untuk memberikan waktu. Ya, dari rentang waktu ini kemudian pertanyaannya menggelitik ini. Dari semua kasus laporan yang masuk, LBH FKPPI ini untuk menangani korban ini dipungut biaya nggak? Ya kan? Kalau kami memungut biaya, berarti kita bukan lembaga. Keren ini, keren. Kalau non lembaga, silakan memungut biaya. Kami tidak memungut biaya. Pro bono berarti ya? Free ya, pro bono. Wah, keren. Jadi sampai saat ini kami urunan dari teman-teman advokat.
menyelesaikan kasus ini. Kenapa kami punya pemikiran begitu dan mau memperjuangkan itu? Kami cukup udah dengan kasus-kasus ini yang membuat Bali ini hancur. Sehingga bagaimana cara kami memblokir masalah hal-hal yang bisa membuat Bali ini semakin ini ya terpuruk ya dengan kasus-kasus ini. Ya menarik ya. Jadi selain dari penipuan WNA ini yang sedang berproses dan berlangsung, dan ini kita akan mengalami masalah-masalah sosial yang lainnya, entah itu sampah dan apalagi yang lebih banyak lagi yang sekarang lagi viral pernyataan seorang bupati ya Badung bilang bahwa pasar Beringkit dijadikan mall dan bioskop. Nah, jadi pertanyaan kami ini kok hal-hal seperti itu kok hal apa ya tidak menyentuh kepada ranah dalam infrastruktur atau bagaimana. Padahal ini yang harus dikerjakan di Badung itu macetnya jalan, sampah yang belum terurus kok masih ngurusin mall. Padahal mall udah banyak di Bali ini ya. Kurang apa lagi di Bali? Mungkin Pak Ketua bisa menanggapi hal-hal seperti itu. Pertanyaannya beliau ini pinter. Menjerumuskan saya nih supaya saya ikut di dalam dijerumuskan saya supaya saya ikut terjerumus. Tapi kalau benar nggak apa-apa. Saya mau terjerumus kali ini benar. Oh siap. Sampai di bawah ada makanan yang sehat untuk saya, nggak apa-apa. Siap. Jadi begini. Saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Saya sudah berumur lebih dari 50 tahun dan saya tahu banget pasar Beringkit itu untuk siapa. Ya. Pertama pasar Beringkit itu adalah untuk rakyat seluruh Bali. Untuk datang ke Beringkit membawa sapi-sapinya untuk dijual. Di situ pasar sapi dulu. Dulu pasar sapi ya? Iya. Jadi sapi dari Karangasem, sapi dari Buleleng, sapi dari negara kumpul di situ di pasar. Kumpul di situ. Ya. Berarti ada sejarah. Sejarahnya itu yang perlu kita pertahankan. Di mana pasar sapi Beringkit itu dulu. Sudah identik itu ya? Pasar sapi Beringkit. Kenapa harus jadi mall? Nah, ini dia. Apa benar? Enggak benar. Ya. Mau kalau kita membangun masyarakat kita, bangunlah pasar Beringkit untuk itu. Untuk lebih baik lagi. Pasar hewan lah. Jangan sapi, pasar hewan. Jadi ada bebeknya, ada ayamnya, ada macam-macam di situ. Bikinkan floating tempatnya. Besarnya pasar itu supaya bisa terbagi. Sehingga masyarakat Bali bisa menikmati. Bukan orang-orang kelas menengah saja mau menikmati mall. Capek saya dengar mall-mallan itu. Beneran. Ya, jadi ini pesan buat masyarakat Badung ya. Karena masyarakat Badung kan lagi menyambut Hari Mangupuranya ya kan, hari jadinya. Tiba-tiba ada statement dari pemimpin Badungnya sendiri bahwa pasar Beringkit akan dibangun mall dan bioskop karena selama ini masyarakat Mangupuro larinya ke Denpasar kan begitu. Wah, ini nggak benar. Ya, kan, makanya nggak benar ini. Masyarakat mengui, larinya ke mall, ke Denpasar. Ke Kute. Masyarakat Bali mau lari kemana? Mau jual hewannya? Saya mau tanya. Emang ke Jawa? Enggak bisa lah. Ini justru kita pertahankan. Luar biasa. Ya, jadi ini mengingatkan kita kembali bahwa masalah sosial, masalah hukum yang sedang ada di Bali ini, mari kita bicarakan dengan baik ya, atau dengan pemerintah ada komunikasi yang baik, jangan hanya melemparkan sesuatu hal yang tapi belum dikaji dan belum dianalisa dengan baik apakah itu berdampak bagi masyarakat atau bagi kita semua dan apakah ini menjadi poin utamanya. Nah, ini yang menjadi kebijakan masyarakat Bali, terutama kebijakan pemerintahnya sendiri tidak sinkron. Ya begitu ya Pak Ketua ya. Nah, sekarang pernyataan terakhir, harapannya apa nih untuk kasus hukum yang sedang ditangani oleh LBH FKPPI, yang sedang dibuatkan surat permohonan dan sudah sampai ke Polda, menjadi bagian proses hukum itu? Apa yang menjadi harapan terbesar dari Pak Ketua dan tim? Harapannya besar banget ya. Besar ya Pak? Besar, harus besar. Oke, harapan saya pertama nggak muluk-muluk. Ya. Saya bangkit untuk kebenaran. Wow, keren. Apapun itu bentuknya, karena kebenaran saya akan hadapi. Siap. Supaya masyarakat kecil yang memohon bantuan hukum bisa menikmati hukum yang benar. Siap. Bukan karena hukum di atas saja, di bawah pun kalau bisa harus bisa dilakukan. Jangan
kita tumpul ke atas, tajam ke Ya. bawah. Itu tidak benar. Ya. Itu harapan saya. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum adalah hukum. Hukum adalah hukum. Itu menurut saya. Wow, luar biasa. Hari ini kita sudah tercerahkan ya dengan Ketua LBH FKPPI Pak Gede Sugianyar bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah, tetapi tumpul di atas. Sebaliknya, hukum harus ditegakkan sebenar-benarnya karena itu adalah kekuatan kita. Ya, terima kasih buat Semeton Gema Bali. Sampai berjumpa lagi dengan persoalan yang lain, dengan tema yang lain. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.